Hai Vivanians, dalam menyambut Hari Ibu yang ke-91, Viva Network bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyelenggarakan sebuah acara yang keren banget nih, yaitu Viva Talk Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Dan serunya lagi nih, narasumber yang hadir pada hari ini tuh ahli di bidangnya. Penasaran siapa aja? Yuk kita masuk. Acara ini ataupun acara Viva Talk Perempuan Berdaya Indonesia Maju bersama dengan Kementerian ini bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ibu yang ke-91. Boleh kita sama-sama tepuk tangan? Acara ini kami selenggarakan dalam rangka perayaan Hari Ibu yang ke-91. Kami di sini ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa Hari Ibu bukanlah sekedar perayaan, tetapi juga tonggak emansipasi dan peran besar perempuan dalam mewujudkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan tentu kami menyambut baik kegiatan pada siang hari ini. Ini adalah media atau forum bagi kita semua, teman-teman media, baik yang media mainstream maupun media online, tentu bisa juga ikut menyuarakan, ikut memberikan pandangan-pandangan, berkontribusi juga dalam upaya-upaya dalam pemberdayaan perempuan dan tentunya memajukan perempuan Indonesia. Pada dasarnya, setiap individu itu sama. Laki-laki individu itu punya kemampuan rasional, emosional, produktif, reproduktif, publik, domestik, kuat, lemah, penuh kasih sayang, sopan santun. Kemampuan yang inherent pada manusia itu sebenarnya pada dasarnya itu sama semua, ada di laki-laki dan perempuan. Tentu sekali lagi saya katakan di dalam satu keluarga tentu kita harus saling menghargai, ya, saling mengisi, saling tolong menolong, itu intinya. Dengan peluang sebesar itu masih memungkinkan nggak sih kita jadi produsen? Persaingan industrinya Cina, India, Bangladesh itu udah jago banget gitu. Kenapa? Karena mereka negara yang memang fokus di pengembangan industri gitu, manufaktur. Tanggapan dari acara Viva Talk Perempuan Berdaya Indonesia Maju ini seperti apa? Bagus banget, karena memang kita perlu lebih banyak lagi yang menggerakkan supaya Indonesia itu bisa lebih maju dengan perempuan-perempuan yang lebih berdaya. Tapi nggak cukup kalau hanya sekali, tentu ini harus ditingkatkan, mungkin melibatkan lebih banyak lagi anak-anak muda yang bermain di era digital ini ya. Kalau bicara tentang industri atau usaha mikro, itu pasti banyak perempuan ada di sana. Nah, sebenarnya pemerintah juga punya program lain yang terkait dengan Mekar, itu yang dilakukan oleh PNM. Makanya Bu Menteri juga saat ini juga dengan PNM ini lagi bersama-sama tentunya untuk juga agar tentunya para perempuan ini juga bisa mendapatkan akses gitu ya, bisa ikut memanfaatkan juga loan gitu ya, pinjaman lunak yang tidak besar, memang mereka butuhkan paling ya sekitar 2 atau 5 juta gitu ya, tapi mereka bisa untuk berusaha untuk menambah penghasilan keluarga, dan saya rasa ini bisa membantu juga ekonomi perempuan, ekonomi keluarga yang terutama ada di masyarakat, di masa pedesaan dan sebagainya. Seperti diketahui, Indonesia itu mempunyai komitmen yang cukup tinggi untuk pemberdayaan perempuan dan juga kesetaraan gender, termasuk perlindungan anak. Pertama, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Tapi saya melihatnya dari dua sisi ya. Bisa kasusnya itu memang tinggi, atau orang memang semakin sadar untuk melaporkan. Itu kan jadi positif juga. Kalau dulu dianggapnya KDRT kan sesuatu yang sifatnya domestik, private, dan tabu. Tapi sekarang semakin banyak masyarakat yang sudah menyadari bahwa itu melanggar HAM, dan itu juga ada tempat untuk melapor. Industri digital itu kan bisa dikerjakan dari rumah, lebih fleksibel. Justru itu bisa lebih cocok untuk para perempuan karena bisa berkarya di rumah juga. Dan kita juga banyak melihat sekarang banyak influencer misalnya mau mulai karirnya itu dari misalnya menjadi kayak nih blogger, ibu-ibu blogger, atau ibu-ibu yang lebih aktif di sosial media misalnya. Jadi kita bisa melakukan berkarya lah sebanyak mungkin dari rumah.
Platformnya pun sekarang juga udah banyak. Tapi ketika kita langsung ke platform, itu kan mungkin kita belum terlalu menonjol di platform itu. Jadi kita juga harus memiliki channel-channel atau kanal-kanal tanda kutip marketing gitu. Dan sekarang yang paling murah, bebas biaya, itu adanya dari sosial media. Dan untuk bisa masuk di sosial media, kita harus punya value lebih atau nilai lebih. Nah, nilai lebih itu yang kita sampaikan lewat sosial media. Awalnya, karena kita awalnya itu tahun 2011, itu marketnya belum sebesar seperti sekarang. Jadi kita saling menginfluence gitu. Waktu itu kan mungkin yang pakai hijab juga belum banyak. Tapi ketika kita bikin konten, kita makin semarakan, kita mengedukasi market, makin banyak tuh influencer atau artis-artis juga lebih banyak tuh yang pakai hijab, sehingga semakin kesini semakin banyak yang pakai hijab. Kalau di grafik itu seperti wave yang naik ke atas gitu, dan sekarang nih Indonesia udah di puncak nih semakin, tapi kita belum tahu wave-nya itu masih ada lagi apa enggak gitu, karena penduduknya kan masih luar biasa, masih lebih besar gitu. Tentu kita sangat concern sekali ya terhadap isu kekerasan perempuan dan anak, dan sebenarnya kita juga mendorong, karena ini juga sebenarnya nanti wilayah juga terkait dengan otonomi daerah gitu ya. Kita juga bekerja sama dengan teman-teman di daerah gitu ya, di provinsi, kabupaten, kota. Ini untuk menangani, untuk melayani gitu ketika terjadi korban-korban kekerasan pada perempuan dan anak. Namun yang lebih penting juga sebenarnya upaya-upaya di sisi pencegahan. Kita juga melakukan bekerja sama dengan para aparat penegak hukum, ada pelatihan-pelatihan juga untuk terutama mensosialisasikan berbagai undang-undang terkait dengan perlindungan anak, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Karena saya rasa ini juga perlu diketahui secara masif oleh para penegak hukum juga gitu ya. Kita berharap perempuan Indonesia ke depan akan semakin unggul, semakin berdaya gitu ya. Saya rasa banyak mereka bisa melakukan atau menggunakan segala macam potensi-potensi yang ada di sekelilingnya, karena saya rasa pemerintah juga saat ini memberikan concern yang sangat luas gitu ya, sangat perhatian yang sangat luas, terutama dalam upaya-upaya terkait dengan peningkatan SDM. Tanggapannya mengenai event FIFA Talk Perempuan Berdaya Indonesia Maju ini seperti apa? Caranya sangat produktif sekali, karena bagi perempuan sendiri bisa mendorong perempuan itu untuk lebih aktif berkarya. Kita jadi paham gitu yang namanya kesetaraan gender itu seperti apa sih, karena kan selama ini yang saya dapat selalu salah tanggap orang tentang kesetaraan gender. Di era digital ini kan pasti banyak perempuan yang ingin bekerja juga, tapi tetap mau ngasuh anaknya. Betul nih Mbak. Ya. Gimana menurut Mbak cara mengcombine itu biar bersinergi? Sebagai wanita juga kita harus mandiri. Bisa saling mengerti, saling mendukung, maka perempuan juga bisa bekerja gitu, dan nggak harus ke kantor, bisa juga bekerja dari rumah menggunakan teknologi digital sambil juga mengurus anak. Dengan ada komunikasi lancar, insya Allah mungkin sama pasangan juga akhirnya bisa mengerti, oh ini mau istriku ini, atau oh ini mau suamiku ini gitu. Jadi ada keterbukaan lah. Pesan apa yang akan disampaikan menurut Mbak tentang wanita Indonesia di era digital ini? Tetaplah menjadi diri kamu sendiri. Jangan takut untuk bermimpi. Terus belajar dan berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan sekitar supaya bisa seimbang antara pekerjaan dan kehidupan sosial. Oke Vivanians, itu dia acara FIFA Talk Perempuan Berdaya Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh FIFA Network bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tadi kita banyak banget dapat ilmu mengenai bagaimana menjadi perempuan yang fighter di era digital saat ini. So, sampai jumpa lagi di FIFA Talk selanjutnya. Bye-bye!